Dan yang terakhir diperlukan doa. Supaya tetap istiqomah kita senantiasa berdoa. Karena kebaikan itu selalu berkaitan dengan doa. Jadi kalau kita itu banyak berdoa, itu terpandu amal-amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita di Femcast, Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Oke, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, menjawab dan membahas pertanyaan yang udah terkirim ke kita dari teman-teman semua lewat Instagramnya Ayah di @ustadzwijayanto.official dan @nasehatui. Ya. Kali ini kita akan membahas temanya tentang hijrah. Hijrah. Ya. Ya. Gimana sih ya hijrah itu sesungguhnya? Hijrah itu bisa dari kata hajaroh, hanya panjang, bisa dari kata hajaroh. Maka bisa berarti pindah, bisa berarti berpaling. Pindah itu bisa secara fisik, berpaling itu tidak harus dalam pengertian tidak dominan fisik. Misalnya kalau orang dari Solo ke Jogja itu bisa disebut hijrah dulu dari Mekah ke Madinah. Tetapi hijrah juga diisyaratkan dalam hadis, sesungguhnya hijrah itu adalah meninggalkan satu kemaksiatan, yaitu menuju kepada ketaatan. Nah, hijrah sendiri itu asas kehidupan. Jadi ada sesuatu yang universal kaitan dengan hijrah, karena semua kehidupan adalah hijrah. Kupu-kupu itu dari mulai telur menjadi larva, menjadi apapun, jadi kepompong segala macam, itu adalah hijrah. Dan bumi, matahari, bulan ini hijrah. Ada perputaran di mana dia ada beredar di dalam garis edarnya. Dan inti kehidupan itu hijrah. Bahkan makhluk hidup itu disebut hidup kalau dia hijrah. Dari mulai telur, kemudian apapun lah itu, jadi ayam itu semuanya juga hijrah. Pohon-pohon juga gitu. Tanaman itu dari mulai bibit mungkin ya, terus tumbuh menjadi tanaman kecil, menjadi tumbuh dan itu hijrah. Nah, maka keniscayaan bahwa orang itu kalau pengen sehat hijrah. Di dalam buku Sarkonomik itu dikatakan bahwa kenapa hiu itu bisa bertahan hidup karena dia senantiasa gerak. Nah, kalau hiu itu diem terus, dia akan cepat kematiannya. Nah, karena memang hidup ini diperlukan hijrah. Nah, hijrah di dalam bahasa agama itu sebetulnya kalau di dalam beberapa tafsir, hijrah itu banyak hal yang diwajibkan. Pertama, menuntut ilmu. Itu juga hijrah. Karena orang menuntut ilmu tidak mungkin diam di satu tempat. Ya, itu semuanya. Lebih lagi. Ya, kemudian mencari rezeki yang halal. Kalau meninggalkan kemaksiatan, kalau di kampung itu tidak bisa terlaksananya syariat. Misalnya mau puasa, mau sholat, mau apa, tidak bisa, ada ancaman apa di situ, maka dia wajib hijrah. Atau hijrah karena memang dalam bahaya. Seorang tinggal di tanah yang longsor atau tanah rawan banjir, itu wajib baginya hijrah. Yang utama adalah bagaimana menuju satu negatif menuju positif. Nah, itu hijrah. Jangan kebalik ya. Nah, jangan baliknya. Kalau kebaliknya itu bukan hijrah. Itu bisa berarti murtad, bisa berarti kepada terjerumus di dalam kebinasaan. Ya. Oke, kalau gitu langsung kita jawab pertanyaan pertama. Iya, oke. Assalamualaikum Ustadz. Apa makna hijrah yang sebenarnya? Bagaimana cara hijrah yang benar dan supaya istiqomah dalam berhijrah? Mohon penjelasannya. Hijrah secara umum tadi sudah kita sampaikan, tetapi juga hijrah yang paling penting adalah bukan sekedar atribut, tapi juga attitude. Ini selalu Ayah sampaikan bahwa banyak orang hanya karena atribut saja. Ya itu oke, karena memang dituntut 3 hal kaitannya dengan hijrah di dalam keislaman. 1 surah, 2 siroh dan sariroh. Surah adalah tampilan. Tampilan itu ya kebersihannya, ya menutup auratnya, ya pokoknya handsome-nya, ya cantiknya, yang itu yang berkaitan dengan bagaimana orang harus jaga bersih, enak dipandang mata, semuanya itu penting. Yang kedua juga kaitannya siroh. Hijrah dari perilaku yang tadinya tidak sunnah.
makan tangan kiri, nggak pakai doa segala macam, atau cara makan, cara tidur, cara apapun yang tadinya tanpa doa, tanpa pakai syariat, bagaimana makan itu kalau kita mau hijrah paling nggak 28 aturan. Tidak boleh ngambil terlalu jauh, mulai dari yang dekat, tidak boleh ditiup. Makanannya makanan yang hijrah, dari yang tadinya tidak halal menjadi halal, tadinya sudah halal, hijrah lagi menjadi yang lebih thayyib. Karena dari makanan itu sumber penyakit segala macam, yang healthy, itu semuanya disebut hijrah. Yang ketiga adalah sariroh. Sariroh adalah bagaimana hati kita, yang tadinya suka gosip, hijrah dong. Hijrah untuk tidak tinggalkan itu gosip, yang suka fitnah, yang suka apapun, penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Jadi surah, siroh, dan sariroh. Hijrah kita harus kesempurnaan. Disempurnakan hijrah kita bukan sekedar tampilan, tapi juga perilaku, tapi juga hati kita. Bagaimana memperbagus akhlak kita dan juga perilaku hati kita, memperkuat keimanan kita, itu semuanya adalah hijrah. Ya. Dan gimana biar bisa istiqomah dalam? Istiqomah itu sekarang dibaca surat Fusilat, surat ke-41 ayat 30 dan 31. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. 31. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ambillah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Orang yang istiqomah, dia akan dapat perlindungan di dunia dan di akhirat. Dia tidak takut, dia tidak sedih. Masalahnya bagaimana kita tetap istiqomah? Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, diperlukan bi'ah atau suasana. Orang sudah dikristalkan, itu sudah membeku, tapi kalau naruhnya tidak di dalam kulkas, pasti akan cepat cair. Demikian juga keimanan. Keimanan kita ini kalau sudah dibukul dengan keimanan akidah yang bagus, maka diperlukan suasana iman, suasana agama, bi'ah yang hasanah. Maka kalau perlu hijrah, betul. Kalau memang tidak ada mensuasana agama, hijrah. Misalnya anak mahasiswa kos di tempat di situ campur laki dan perempuan. Kos banyak anak-anak dugem, maka sulit untuk istiqomah. Buat suasana yang kira-kira. Makanya anak-anak biasanya kalau anak kita itu orang tua yang punya anak nakal, supaya tetap keimanan kuat, dikirim ke pesantren. Karena di pesantren ada suasana agama. Di pesantren jangankan kok sampai berbuat narkoba, tawuran. Untuk nonton TV saja tidak ada. Untuk mainan handphone saja tidak ada. Maka kecanduan gadget segala macam di pesantren tidak ada kecanduan. Karena ada suasana. Yang kedua, diperlukan teman. Untuk bisa beristiqomah di dalam berhijrah, diperlukan pertemanan. Banyak orang hijrah sendirian tidak ikut komunitas. Ya sangat berat. Agama itu diperlukan komunitas. Di mana kadang-kadang ya siapapun lah itu. Ayah saja itu membuat komunitas, bikin rumahnya ada pesantrennya, bikin rumahnya depannya masjid, sehingga tetap terpengaruh. Mosok ada adzan qomat di depan rumah, mosok kita nggak akan ke masjid. Lah itu membuat kita ini. Walaupun ada juga orang di sebelah masjid tapi nggak pernah ke masjid juga ada. Tetapi apalagi jauh, orang dekat saja nggak. Nah itu. Jadi diperlukan suasana, diperlukan teman. Yang ketiga diperlukan ilmu. Tidak cukup dari podcast. Itu kita lihat dari manapun, kalau perlu rutin. Bahkan grup-grup WA yang isinya kuliner, isinya shopping, terus itu ganti dong. Yang one day one juice, one day one ayat, one day one hadis, tausiah hari-harian. Karena itu akan membuat keimanan seorang untuk bisa istiqomah diperlukan ilmu. Yang berikutnya tentu ada panduan, ada guru, ada murabi, ada tempat berpulangnya masalah, ada ustadz, ada kiai yang di mana dia mengerti agama. Jangan ilmu sendiri. Kalau sendiri nanti tersesat. Karena kalau kita ini sendiri, apalagi cuma dari Google saja, itu tidak cukup. Ilmu dari Google harus ada kiai tahu, ya ulama yang ngerti tentang keseluruhan.
Karena itu oke. Dan yang terakhir diperlukan doa supaya tetap istiqomah. Kita senantiasa berdoa karena kebaikan itu selalu berkaitan dengan doa. Jadi kalau kita itu banyak berdoa, itu terpandu amal-amal kita. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagi seorang yang baru saja berhijrah dan mencoba mendalami ilmu agama, hal apa saja sih yang perlu dipelajari saat awal waktu hijrah? Ya, pertama tentang keakidahan ya, tentang akidah, tentang meluruskan keimanan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103, 104, di antaranya orang nanti akan merugi itu kalau sudah kaitannya dengan salah di dalam keimanan. Jadi kelihatannya dia berpikir dia amalannya baik, tetapi menjadi amal yang terjelek. Ya, coba dibaca. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya iman dan akidah. Karena orang yang paling merugi dan sia-sia itu ketika akidahnya salah. Dia mengira berbuat baik, tapi salah akidah. Dia nyumbang miliaran, tapi ternyata dia tidak punya iman yang lurus. Maka ternyata justru nanti masuk neraka pertama kali itu karena ada syirik. Nyumbang kok masuk neraka? Karena ternyata salah dalam akidah, nyumbangnya untuk pamer. Perang di jalan Allah kelihatannya, tetapi niatnya salah. Sedekah, orang ahli ilmu baca Quran luar biasa, ternyata salah di dalam keimanan. Hanya untuk cari mertua, hanya untuk apa misalnya itu. Baca aja Quran, tapi karena untuk cari mertua tadi. Maka 3 golongan pertama masuk neraka siapa? Orang yang salah di dalam akidah, syirik kecil saja itu. Dari mulai syirik. Maka yang dipelajari pertama menguatkan iman. Nah, karena iman ini kuncinya. Jangan sampai kita terjebak, kelihatannya amalnya bagus-bagus tapi tidak. Sholat tapi bukan untuk Allah kan sama aja. Ya perilakunya sholat, kan baik. Tapi itu yang paling merugi. Karena yuro'un, karena dia untuk pamer, itu semuanya. Sedekah, tapi hanya untuk popularitas, hanya untuk kedudukan segala macam. Wah, apalagi di musim pandemi. Orang menolong orang, semua orang tolong semuanya, tapi hanya untuk viral, untuk konten. Nanti bisa-bisa hilang pahala kita. Kelihatannya amal baik, tapi malah merugi. Sudah mengeluarkan dana semuanya, tapi hanya untuk viral. Nggak terhitung. Nah, itulah maka yang dikuatkan pertama masalah iman. Maka semua orang belajar agama yang pertama dikuatkan adalah bagaimana akidah, keimanan itu dulu. Karena jangan sampai terjebak di dalam ini. Bahkan si 104-nya yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi orang yang di dunia ini amalannya semuanya baik, dia ngira kan baik, tapi tidak ada iman. Nah, makanya kayak fata morgana. Sayang sekali, amalan tanpa iman, maka nanti tidak ada bekas, athar, dan hasilnya di akhirat nanti. Nah, maka yang pertama kali dikuatkan keimanan dulu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya sudah berhijrah dan meninggalkan pacaran sejak lama. Saat ini saya berniat ingin ta'aruf dan tetap istiqomah tidak pacaran. Mohon pencerahannya Ustadz, apa yang harus saya persiapkan supaya tetap istiqomah, dan dalam prosesnya apakah saya boleh berkomunikasi dengan lawan jenis melalui WA atau telepon? Berarti proses paling aman pakai ya ta'aruf itu paling aman pakai pihak ketiga.